masih press con ya, kalau kita akan proses syuting, terus kita akan berdua bersama, kita akan merencanakan melaksanakan suatu produksi film Muslihat ini. Cuman kalau untuk spill cerita mungkin belum dulu, mungkin nanti di gala premier atau ada waktu yang akan ditentukan. Tapi saya di sini berperan sebagai Gustaf lah, intinya seorang manusia biasa yang terus belajar mengenai keimanan dan menjaga anak-anak. Tapi mungkin apa yang membuat kakak ambil apa yang spesial gitu? Sebetulnya bukan ambil ya, sebetulnya karakter itu memilih sendiri, jodoh. Dan saya saat saya baca skripnya, saya suka banget sama skripnya karena ini bukan, kalau saya bukan bilang horor ya, suatu horor yang realis dan logis gitu loh. Dan insya Allah bisa memberi syafaat gitu loh, manfaat kepada penonton. Ada persamaan karakter mungkinkah dari kakak yang asli sama di film? Oh enggak dong. Kamera ya, Bang? Itu kalau persamaan karakter itu haram hukumnya buat apa? Jadi kita dapat satu skrip, kita bedah skripnya, ada proses bedah skrip bersama teman-teman yang lain, kita bedah naskah, hubungan antara karakter A dan B, B dan C, C dan D, teknisnya seperti itu. Terus kita pelajari kayak orang mau skripsi lah, kayak orang mau skripsi, nanti sampai pada tahap transformasi. Nah, transformasi kita sudah menjadi karakter itu seutuhnya, dan kita melakukan produksi sesuai dengan arahan jenderal. Itu siapa jenderalnya? Ya sutradara kita. Karena mungkin dalam film ini sutradara atau produser ada nggak sih meminta untuk perubahan dari body mungkin, atau ototnya mungkin harus ditambahin, atau mungkin atau seperti apa mungkin? Alhamdulillah mereka percaya. Tapi yang jelas setiap judul baru, film baru, karakter baru itu adalah proses kita datang sebagai seorang aktor itu menjadi gelas kosong. Jadi kita harus mengisi itu menjadi baru lagi, sama-sama belajar lagi untuk menjadi karakter yang utuh dan tidak bermain sendiri. Karena saya belajar dari guru saya almarhum Mas Yayu Unru yang baru, atau senior yang baru meninggal kemarin. Dan saya baru akhirnya bisa bermain dengan anaknya beliau, Fatih Unru, sekarang setelah almarhum nggak ada. Aktor yang baik adalah aktor yang bisa membuat lawan mainnya bermain lebih baik. Dan saya punya prinsip bahwa nggak ada kata lawan main, tapi kawan main. Itu dari film Main Cold Ahok, saya juga udah sempat bicara ke Daniel Mananta. Kita kawan main, kita berkolaborasi gitu. Jadi sebetulnya nggak ada pesan khusus sih, percaya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kalau untuk pendalaman karakter dalam setiap main film itu seperti apa sih mas? Harus ada kebiasaan apa mungkin untuk mendalami karakter? Kalau saya hampir mirip skripsi ya. Jadi gini, ada perbedaan antara bintang film, artis, atau aktor. Aktor itu dari dulu adalah tugasnya adalah menyampaikan gagasan, dia bertransformasi. Kalau kita lihat di Hollywood seperti Daniel Day-Lewis misalnya ya, atau Al Pacino, mereka benar-benar bertransform menjadi karakter lain. Kalau bintang film mungkin dia punya value, mungkin followernya banyak atau apa, semua segala macam yang bisa menguntungkan produksi, akhirnya dia main di film itu. Tapi ya dasarnya adalah pertama kita harus sadar bahwa apa porsi kita, apa fungsi kita dalam skenario ini gitu loh. Fungsinya apa, perannya apa, dan bagaimana kita bisa membedah itu menjadi suatu keutuhan karakter untuk menjadi suatu keutuhan film yang akhirnya energinya betul-betul terasa sampai penonton gitu. Karena karya seni apapun itu kan tentang rasa. Energinya nyampe nggak, mau film semahal apapun kalau nggak ada rasa, nggak ada energi, nggak ada kejujuran, nggak akan nyampe rasa impact. Kata kucing iya tuh. Tapi mungkin tantangannya udah kenal dengan film ini sedikit banyaknya akan melakukan proses syuting. Tantangannya adalah kita akan syuting di luar kota, mudah-mudahan cuaca baik, minta doanya. Terus kita berkolaborasi berbagai macam manusia, ada departemen banyak ya, dari tim directing, ada dari tim makeup, tim wardrobe, tim line producer, tim semuanya banyak. Jadi kayak perusahaan lah, banyak departemen-departemennya. Jadi kita harus bisa sinergis,
Itu pertama, satu visi, dan yang jelas cerita sudah diperkuat kemarin dengan langkah-langkah persiapan yang ada. Dan jujur apabila pemahaman saya nggak salah, gitu, insya Allah film ini akan membawa banyak manfaat kepada kita. Tapi mungkin sedikit sekarang kelihatannya seperti lebih berotot. Saya berotot dari dulu sebelum Kelihatan. oh enggak, aktor itu nyesuaiin boleh bercanda ya. Aktor itu nggak bisa kredit. Kalau pemain sinetron bisa, itu bercandaan pertama. Bercandaan kedua, saya kalau ditanya kerjaannya apa, saya cowok panggilan. Kalau dipanggil di calling, baru kita kerja gitu loh. Jadi tergantung, misalnya saya jadi Menko Ahok, saya jadi orang rakyat desa, ya saya harus menyesuaikan tubuh saya. Dan ini berarti untuk menunjang film yang baru ini nih. Salah satunya adalah ketahanan fisik, ketahanan ini, ketahanan itu. Harus bisa seperti itu, gitu loh. Proses untuk seperti itu seperti apa mungkin? Saya olahraga dari umur 12 tahun mbak, dari push up, dari baseball, dari tarung derajat, dari apa. Jadi kalau ngomongin badan ya sebenarnya nggak perlu nge-gym pun, olahraga di rumah. Sebelum, saran buat teman-teman lah yang pengen sehat dan punya badan lebih proporsional adalah biasakan sebelum mandi, coba aja push up atau sit up, biasakan selalu setiap hari sebelum mandi 4 set. Kalau masih cuma bisa kuat 10 kali 4 set, 10 kali 4 set. Nanti naik 12, 15, 4 set. Berlakukan tiap hari. Udah buka YouTube-nya Ade Rai, he's the best. Patokannya dia ya, ada inspirasinya dia. Lo bukan, dia memang ahlinya. Kita harus akui. Karena ibunya juga seorang ahli nutrisi dan dia juga sudah punya prestasi yang nggak diragukan lagi. Tapi pengen nambah masa otot di mana lagi mungkin, atau cukup segini? Maksudnya kan apa? Yang jelas nggak ke Maerot ya. Maerot masih ada nggak sih? Itu salah. Nggak ada. Ada meninggal ya? Anaknya. Anaknya masih lanjut? Ya itu nggak perlu lah, karena saya udah 2 cukup lah. Cowok 1, cewek 1. Kan bercanda masih pada rananya ya. Habisnya nanyanya ada-ada aja. Mau nambah masa otot di mana lagi? Nggak, maksudnya mau dadanya yang lebih sistem Lebih lagi gede atau lagi atau otot tangannya yang lebih. ininya lebih. Nggak usah lah, yang penting punya keluarga yang anak yang soleh, soleha, istri yang soleha, onitatun, udah bersyukur. Yang penting sehat mbak. Bahas soal istri nih, Ya udah tahu mau ke situ. support istri nih, nanti kan akan keluar kota syuting, supportnya seperti apa nih? Kuota syuting supportnya seperti apa maksudnya? Keluar kota. Syutingnya Oh, di luar keluar kota. Support dari istri seperti apa? Dia selalu support, kita sama-sama support kok. Kak, saya selalu bilang sama dia bahwa rezeki itu di tangan Allah gitu loh. Semua udah diatur sama Allah dari sebelum kita lahir gitu loh. Ngapain kita meragukannya gitu. Bahkan kemarin istri sempat bekerja syuting ya, yang nanti mungkin udah tahu beberapa teman. Itu saya merawat anak, mendidik anak, dan menurut saya itu juga tugas dan kerja yang luar biasa dan saya menikmati itu gitu loh. Udah diatur, cuman nah balik lagi ya, hampir mirip kayak dunia dasar teater nih, acting, gelas kosong. Kalau kita sombong, kita dengki, penuh keraguan sama yang sang pencipta, agama apapun ya, karena agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Ya gimana mau masuk rezekinya, orang hati kita penuh dengan tidak kebaikan, ya insya Allah semuanya dapat berkah. Sebagai bapak rumah tangga, akan kangen nggak sama Selalu, sekarang aja udah kangen gitu loh. Karena saya nggak pernah menyangka saya udah kehilangan orang tua. Bukan kehilangan, orang tua saya sudah bersama yang maha kuasa dua-duanya. Yang saya punya hanyalah istri yang insya Allah soleha, selalu anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah menjadi hafiz. Karena cuma 2 anak, pada saat nanti orang tua meninggal cuma Rabbi firli wali walidayya, apa yo? Yes, cuma itu. Karena di ceritanya kan malaikat nyambuk, terus dia stop tuh. Ditanya masih pendosa, kenapa engkau stop mencambukku? Bagaimana aku bisa mencambukmu terus kalau misalnya di saat sekarang lagi ada anak-anakmu mendoakan? Jadi kita siapin itu aja lah, insya Allah. Emang itu tempatnya capek kok, tapi ya kita jalanin ikhlas. Menjadi seorang family man, mungkin disebut sebagai family man seperti apa? Ya itu kan sebutan orang ya.
setiap hari adalah proses terus belajar. Hidup adalah proses pembelajaran tanpa akhir yang sampai akhir nanti kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Karena balik lagi, hidup hanyalah separuh sayap. Gak ada yang tahu? Saya patah. Itu film kemarin bang, udah lewat. Hidup separuh sayap nyamuk. Jadi hidup cuma bentar, tempatnya capek. Ya insya Allah ikhtiar gitu loh, buat anak, buat istri, buat keluarga. Itu sih. Tadi disebutkan kan sosok istri yang pengertian, terus solehah gitu. Emang seperti apa sih sosoknya? Wah kamu udah kenal istri saya, udah wawancara sering dari umur 12 tahun. Gini ya, keseimbangan itu kan nggak ada yang seperti kita mendapatkan keseimbangan dan itu selalu stabil, nggak. Kita harus menjaga keseimbangan itu. Kita harus menjaga segala sesuatu itu. Kita harus menjaga keseimbangan rumah tangga. Kita harus menjaga keseimbangan iman kita. Kita harus menjaga keseimbangan iman keluarga kita. So itu yang pesan-pesan itu. Masalah dunia udah kebalik-balik gitu loh. Itu yang mengerikan gitu loh. Ya kan, ya saya nggak mau terlalu kemana-mana, tapi kita tahu sendiri yang terjadi sekarang, pembantaian di mana. Sedih kan? Tapi ya tanda-tanda akhir zaman udah makin dekat. Jadi ya jangan khawatir teman-teman yang masih ini, saya juga ini kok cuma berpesan bahwa saya cuma berpesan kalau serahin sama yang di atas, percaya aja selama kita ikhtiar, kita nggak lupa sujud. Kalau yang buat muslim ya perbaiki sholatnya lah, karena Allah berjanji akan perbaiki hidup. Itu yang membuat kakak jatuh cinta. Oh itu sholat subuh, saya udah ngomong di berbagai macam tempat. Dia pernah ketemu di coffee shop lagi, kita udah ketemu lama kok. Terus dan dia mengakui dia yang naksir duluan sih. Tapi intinya adalah pada saat saya nanya, nggak tahu kenapa tiba-tiba dapat ilham mau nanya gitu loh, di coffee shop ketemu, kamu sholat subuh nggak? Terus dia menjawab dengan jujur, saya merasa getaran itu jujur dari hatinya. Iya, kenapa? Karena aku maunya banyak, kalau nggak minta sama Yang Maha Kuasa minta sama siapa lagi? Terus aku bergetar hatiku dan aku berikan pada diriku. Pada saat LDR 1,5 tahun, ya kalau aku bisa sampai nggak tergoda dengan wanita manapun, aku akan nikahi dia, dan itu terwujud alhamdulillah. Teman Apa? anak-anak gimana sekarang? Lagi pilek ya, karena dari udara segar ke udara yang langitnya tidak jarang biru, tapi semua terkendali, semua baik, sehat alhamdulillah. Ngaji pun jalan, alhamdulillah baik. Mungkin sekarang udah sekolah atau gimana gitu? Oh belum, satu kan masih 4 tahun, satu masih 3 tahun, belum dong. Jangan kita paksakan kayak kita dulu harus 5 tahun udah sekolah, udah baris, udah apa. Jangan, biarkan mereka menjadi manusia. Karena percuma mereka jadi profesor atau dokter sekalipun, tapi kalau mereka nggak punya iman, agama apapun itu, karena sekali lagi semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau mereka nggak punya iman, mereka bisa rakus, mereka bisa jadi monster, dan itu yang mengerikan. Mungkin lagi suka ngapain? Gitu. Terus ngaji. Udah kelihatan mungkin bakatnya dari bapak atau ibu orang tua mungkin? Udah kelihatan apanya gitu? Ya kita mengarahkan, menjaga aja. Kita lihat aja lah. Yang penting sekarang kan saatnya tauhid, saatnya untuk mengajarkan basic-basic yang paling penting. Itu aja sih. Cara menambah omongan lagi. Insya Allah, tapi kasihan ibunya belum istirahat. Saya pengen punya anak yang namanya Muhammad, tapi nanti insya Allah. Laki-laki lagi. Ya nggak tahu dikasih siapa bisa milih laki-laki cewek. Pengennya. Ya kita selain yang di atas. Oke. Ya. Makasih ya, salam sehat buat semua ya. Assalamualaikum.